Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bahasa, selamat datang di saluran YouTube Kawan Bahasa, sarana edukasi untuk berbagi wawasan tentang bahasa Indonesia. Jangan lupa klik suka, klik menu berlangganan, dan bunyikan loncengnya untuk video terbaru. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bahasa Indonesia menuju bahasa internasional 2045. Ini merupakan tulisan makalah saya bersama rekan saya yang terpilih dalam kegiatan seminar dan lokakarya UKBI Adaptif dilaksanakan di Jakarta tanggal 2-4 November 2021 oleh Badan Bahasa. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi bahwa di sini saya tidak bermaksud menyalah-nyalahkan pihak tertentu, mohon maaf. Namun di sini saya hanya memberikan gambaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik berdasarkan fakta yang terdapat di dalam keseharian kita. Kita lihat rasanya gambar-gambar ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita lihat di televisi ataupun secara langsung. Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 sudah berjalan 10 tahun ya. Namun selama 10 tahun berlalu, belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik. Memang tidak mudah ya kalau pemerintah berjalan sendiri. Juga dibutuhkan peran masyarakat untuk menjalankan undang-undang kebahasaan tersebut. Tapi mungkin juga karena belum adanya ketegasan untuk mendisiplinkan undang-undang tersebut, tidak adanya sanksi ataupun denda yang dilaksanakan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 37 lebih tepatnya, ayat 1 berbunyi, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Selain itu, pada pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Kalau lihat fakta di dalam masyarakat, memang sudah banyak yang menerapkan undang-undang kebahasaan ini. Namun, juga masih banyak yang belum menerapkan undang-undang kebahasaan dengan baik. Seperti pada gambar pertama, Coffee Break merupakan salah satu acara stasiun televisi swasta TV One. Selain penggunaan judul berbahasa Inggris, juga nama stasiun televisinya pun menggunakan bahasa Inggris, TV One. Pada gambar ini, Coffee Break sudah mempunyai padanannya di dalam bahasa Indonesia. Kalau kata Uda Ivan Lanin menyebut coffee break itu adalah jeda kopi. Atau sebenarnya juga bisa menggunakan pilihan judul yang berbahasa Indonesia, misalnya obrolan santai, sesuai dengan topik dan tujuan acara. Lalu ILC atau Indonesian Lawyers Club yang mengundang banyak narasumber berpendidikan, punya kewenangan, dan berkelas. Kita bisa melihat judul yang digunakan. Kalau kita baca di sini adalah di pusaran buli. Buli kan sudah ada padanannya ya di dalam bahasa Indonesia. Buli berpadanan dengan rundung. Kalau kita masukkan ke dalam judul tersebut menjadi di pusaran perundungan. Saya rasa kedengarannya lebih baik ya. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata media publik sebesar ini pun belum menerapkan aturan kebahasaan. Apabila media menggunakan bahasa yang tidak taat asas ini sering muncul di televisi dan media cetak, maka secara tidak sadar masyarakat juga dibiasakan untuk tidak taat asas. Masyarakat menganggap bahwa cara komunikasi tersebut merupakan cara berkomunikasi yang layak, apalagi ditampilkan dengan acara yang terkesan modern, terpelajar, dan berkelas. Metro TV, Knowledge to Elevate, media ini jauh lebih dahsyat dalam mencampur adukan dua bahasa pada berbagai acaranya, misalnya pada Prime Talk, Prime Time, Headline News, dan masih banyak lagi. Tidak hanya media televisi, penggunaan merek dagang pun menggunakan bahasa Inggris, seperti Silver Queen,
dan Jeko Donut and Coffee. Saya kira merek ini bukan merek lokal ya awalnya, tapi merek dari luar negeri. Ternyata setelah saya telusuri, merek ini merupakan merek lokal dan sudah mendunia. Padahal, jika merek tersebut menggunakan bahasa Indonesia, secara tidak langsung, bahasa Indonesia dapat dipromosikan ke mancanegara melalui merek tersebut. Dan baru-baru ini, YouTuber terkenal membangun bisnisnya dengan nama Golden Black Coffee. Apakah ini merupakan tanda bahwa bahasa Indonesia tidak segagah bahasa asing dan tidak mempunyai nilai jual? Selain pada media massa dan pada merek dagang, penggunaan bahasa asing juga menjamur di tempat wisata. Foto-foto ini saya dapat dari Baluran, Taman Nasional di Situbondo, kota saya. Yang saya temukan masih dominan penggunaan bahasa Inggris. Padahal di dalam Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 telah disebutkan pada pasal 38 ayat 1 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Sebenarnya boleh tidak sih menggunakan bahasa Inggris pada papan petunjuk wisata? Jawabannya boleh saja. Tidak dilarang kok, tapi ada tapinya nih ya. Penulisan bahasa Indonesianya harus ditulis lebih dulu, harus diutamakan dulu. Baru setelahnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi berdasarkan aturan, bahasa Indonesia ditulis di atas, lalu diikuti bahasa Inggris di bawahnya. Seperti itu ya. Baik, kembali pada Salindia. Satu lagi, terdapat salah satu koran ternama yang menggunakan judul rubrik dengan bahasa Inggris. Padahal sudah jelas ya dalam undang-undang bahwa media massa harus mengutamakan bahasa Indonesia. Sebenarnya masih banyak juga terjadi kesalahan penulisan ejaan di ruang publik. Tapi kita akan bahas lebih lanjut pada unggahan video selanjutnya. Lanjut pada Salindia ketiga, mengapa bahasa Indonesia wajib menjadi bahasa internasional? Dasar hukum penginternasionalan bahasa Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bab 3 Pasal 44 ayat pertama yang berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Lalu juga berpedoman pada hasil Kongres Bahasa ke-10 tentang diplomasi total untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Dan hasil Kongres Bahasa ke-11 tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional pada tahun 2045. Jadi, badan bahasa yang didukung bersama seluruh elemen masyarakat sudah diamanahkan untuk membawa bahasa Indonesia ke arena internasional. Berarti, waktu kita kira-kira tinggal 25 tahun lagi ya untuk meraih mimpi besar itu. Tentunya, bangsa Indonesia tidak mau melewatkan momentum 100 tahun Indonesia berdiri tanpa adanya perubahan besar yang berarti. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa internasional tahun 2045. 2 kongres berturut-turut kita menyuarakan penginternasionalan bahasa Indonesia, agar mimpi besar itu tidak terkubur dalam kesibukan menyelesaikan isu kebahasaan lainnya. Lalu, apa saja syarat menjadi bahasa internasional? Yang pertama, digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Sebenarnya, bahasa Indonesia sudah banyak menjangkau negara-negara di ASEAN. Bahasa Indonesia mampu berkembang di ASEAN karena penuturnya lebih banyak. Bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Melayu memiliki kesamaan bunyi dan juga makna yang tidak terlalu jauh dengan bahasa-bahasa negara tetangganya. Nah, hal tersebut dapat menjadi jalan kerjasama, dapat menjadi kesempatan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timur Leste untuk
mempromosikan bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa perhubungan di ASEAN. Jika demikian, jika bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan antar negara-negara tetangga, digunakan secara multilateral di beberapa negara, maka kedudukan bahasa Indonesia sama dengan bahasa-bahasa utama di dunia seperti bahasa Inggris, Arab, Spanyol, ataupun Perancis. Yang kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Memang belum banyak buku-buku bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Namun, hal ini masih bisa dimungkinkan jika kualitas keilmuan kita berkembang dengan baik. Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negeri asing dari segi alam, sosial, budaya, seni, pariwisata, sejarah, dan bahkan bahasanya. Banyak karya yang perlu dilahirkan dalam bentuk buku sebagai bentuk dokumentasi ilmiah yang nantinya dapat dialihbahasakan oleh negara lain. Memang sudah ada ya buku-buku yang dialihbahasakan dan kebanyakan buku-buku itu berupa karya sastra. Yang tidak kalah pentingnya, literasi baca tulis masyarakat Indonesia juga perlu digerakkan secara masif. Ini juga menjadi tantangan bagi kita ya, untuk menggerakkan literasi baca tulis di Indonesia yang masih bisa dikatakan sangat rendah. Ketiga, banyak jumlah penuturnya. Berdasarkan data dari Etnolog, pada laman etnolog.com, terdapat sebanyak 198 juta penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia. Ini sudah tercatat pada tahun 2010. Bahasa Indonesia tentunya terus mengalami penambahan jumlah penutur hingga saat ini, apalagi diajarkan di berbagai negara melalui program BIPA. Dan bahasa Indonesia termasuk 10 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Jadi, sangat berpotensi untuk membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kemudian, yang keempat, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman etnisnya dan setiap etnis mempunyai nilai-nilai budaya yang luhur. Semuanya terangkum dalam payung besar Pancasila. Kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikanya. Bahasa Indonesia mempunyai sistem bunyi konsonan dan vokal yang sederhana dan mudah dilafalkan. Dari segi gramatikanya pun dapat dipelajari dengan baik. Keunggulan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa lain yaitu menggunakan aksara Latin dan tata bahasa yang sederhana. Aksara Latin sangat efisien digunakan dan memudahkan pembelajar asing mempelajari bahasa Indonesia. Tidak seperti bahasa Jepang, Mandarin, atau bahasa yang mempunyai huruf sendiri yang menyebabkan pembelajar asing butuh waktu lebih lama mempelajarinya. Selain itu, bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal kata pembeda jenis kelamin, jumlah, dan waktu atau kala. Walaupun bahasa Indonesia juga mempunyai kesulitan tertentu untuk dipelajari, dan saya kira setiap bahasa mempunyai kesulitan juga. Namun dengan pengajar BIPA yang profesional, pembelajar BIPA dapat dibimbing dengan baik sesuai tujuan pembelajaran. Yang keenam, rasa percaya diri dan kepedulian penutur bahasa. Nah, ini nih yang menjadi tantangan tersendiri mengingat kaum remaja dan para terpelajar marak beringgris ria, baik dalam pergaulan maupun dalam forum resmi. Kita tahu ya bahwa iptek membawa barang baru tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga bahasa. Perkembangan teknologi digital yang juga membawa peran bahasa Inggris sebagai bahasa mekaniknya membuat informasi kata berbahasa Inggris yang diterima masyarakat semakin meluas. Melalui perangkat digital dan media sosial pula, kosakata asing bermunculan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap cara berbahasa ala kaum muda yang ekspresif dan cenderung ke barat-baratan.
Di sisi lain, banyak juga yang mulai menyadari pentingnya memartabatkan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Sebagian masyarakat menggaungkan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, termasuk para cendekiawan kita, seperti para dosen, guru besar, praktisi kebahasaan, akademisi, dan juga para pegiat bahasa lainnya. Jadi pada tanggal 6 November 2019 di Surabaya diadakan seminar Dewan Guru Besar Indonesia yang dihadiri oleh para guru besar, pakar, dan praktisi bahasa Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa yang pertama, bahasa Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai bahasa internasional karena saat ini sudah diajarkan di 45 negara. Yang kedua, memiliki kosakata lebih dari 100.000 dan istilah keilmuan di pelbagai disiplin ilmu yang mencukupi. Ketiga, jumlah penutur di Indonesia lebih dari 267 juta orang dan bahasa Indonesia dipahami dengan baik oleh jutaan orang di berbagai negara, terutama di negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, bahasa Indonesia diproyeksikan akan menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan perekonomian penting sehingga dipelajari oleh berbagai negara. Ini adalah beberapa pengakuan dari guru besar dan para praktisi bahasa bahwa sebenarnya bahasa Indonesia sudah layak menjadi bahasa internasional. Nah, ini adalah lembar deklarasi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional. Ini juga sudah ditandatangani oleh perwakilan dari setiap negara antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Saya rasa ini adalah potensi yang sangat besar karena menggandeng negara-negara dengan rumpun bahasa yang sama. Ini menjadi titik terang bagi bahasa Indonesia untuk dikawal menjadi bahasa internasional nantinya karena sudah diakui oleh beberapa negara tetangga. Deklarasi yang disampaikan berbunyi, kami ilmuwan Nusantara bersepakat dan berjanji untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional. Semoga pernyataan ini menjadi rujukan pengutamaan bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah oleh berbagai pegiat pendidikan. Karena saya pernah mengikuti seminar internasional di Indonesia, tapi dominan berbahasa Inggris. Walaupun judulnya seminar internasional, seharusnya tetap wajib menggunakan bahasa Indonesia, tetap wajib mengutamakan bahasa Indonesia karena sudah ada dalam peraturan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 32 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Nah, kalaupun ingin berbahasa Inggris, sebaiknya setelah kalimat berbahasa Indonesia baru dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris. Upaya yang harus dilakukan. Saya merangkum keseluruhan pertimbangan menurut saya dan beberapa sumber rujukan yang pernah saya baca. Upaya yang harus dilakukan agar dapat membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional antara lain, yang pertama, keajikan menggunakan bahasa Indonesia dalam meragam ilmiah. Salah satu syarat bahasa internasional yaitu digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini perlu mendapat dukungan dari para cendekiawan Indonesia dan lembaga terkait. Salah satu yang berkaitan dengan dokumentasi keilmiahan adalah pengelolaan jurnal. Saya pernah mengikuti seminar tentang kepenulisan dalam jurnal dan ada salah satu peserta yang menyampaikan bahwa tim kenaikan pangkat mengatakan bahwa jurnal Scopus harus berbahasa PBB, sedangkan bahasa Indonesia bukan bahasa PBB. Jadi, jika ada artikel Scopus berbahasa Indonesia, artikel tersebut tidak bisa menjadi syarat utama untuk kenaikan pangkat ke guru besar. Saya kurang tahu apa yang menjadi pertimbangan tim kenaikan pangkat dalam hal ini. Hanya saja, kalau boleh menyampaikan,
perlu dipertimbangkan kembali karena dalam deklarasi guru besar bersama para pakar dan praktisi bahasa telah menyampaikan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional. Semoga ada tindak lanjut ke depannya. Yang kedua, menamai merek produk asli Indonesia dengan bahasa Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini perlu ada sanksi yang tegas untuk menertibkan pelaku usaha yang masih bandel menggunakan bahasa Inggris pada merek dagangnya, entah berupa denda ataupun pencabutan izin sementara. Awalnya berupa teguran pertama, lalu jika tidak diindahkan, lanjut kepada teguran kedua, lalu jika juga tidak diindahkan, lanjut pada teguran ketiga, berarti masih bandel ya. Nanti bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih tegas lagi, misalnya denda ataupun pencabutan izin sementara tadi. Ketiga, konsistensi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti pada papan reklame dan petunjuk wisata. Saya rasa Balai Bahasa sebagai lembaga yang berada di tingkat provinsi perlu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk mengganti papan-papan petunjuk wisata dengan papan yang berbahasa Indonesia. Boleh saja menggunakan bahasa asing, namun setelah penulisan kata berbahasa Indonesia. Karena bahasa asing dalam hal ini, bahasa Inggris, juga penting. Juga perlu ditulis sebagai petunjuk wisata bagi turis mancanegara yang belum bisa berbahasa Indonesia. Keempat, menggerakkan media massa, khususnya televisi dan media cetak, untuk mengutamakan bahasa Indonesia, kecuali pada rubrik atau acara tertentu dengan tujuan khusus. Media mempunyai andil yang besar untuk mengedukasi karena media sebagai barang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penghargaan kepada media yang taat asas ini juga sudah dilakukan oleh Badan Bahasa sebagai penghargaan bahwa telah menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penghargaan ini telah dilakukan oleh Badan Bahasa. Saya lihat pemenang pertamanya adalah Republika untuk media massa yang taat asas. Kelima, pemberian sanksi atau denda bagi pelanggar undang-undang kebahasaan yang bandel. Badan Bahasa telah memberikan penyuluhan kepada guru-guru, pejabat, pemerintah atau swasta, dan mendampingi anggota DPR RI untuk menyusun rancangan perundang-undangan. Namun, masih banyak pihak yang bandel untuk mematuhi aturan tersebut. Sanksi, pencabutan izin penjualan, atau denda yang tegas dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mendisiplinkan pihak yang tidak taat. Keenam, mensyaratkan UKBI pada perekrutan ketenagakerjaan dan pada WNA yang ingin bekerja di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap pemberi tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Saya rasa sudah banyak perusahaan yang menerapkan aturan ini. Kita aja kalau ingin bekerja di luar negeri butuh TOEFL atau IELTS. Dan kita memang belajar untuk mendapatkan skor bagus. Ketujuh, sosialisasi dan edukasi pada setiap lapisan masyarakat, terutama kaum muda. Ini merupakan salah satu upaya diplomasi total yang dilakukan untuk menggerakkan masyarakat dan lembaga agar memartabatkan bahasa Indonesia. Edukasi terhadap kaum muda perlu dilakukan misalnya di sekolah dengan melibatkan guru. Penyisipan rasa kebanggaan berbahasa Indonesia dalam kurikulum pelajaran bahasa Indonesia perlu terus dilakukan. Selain itu, duta bahasa yang berusia remaja atau dewasa harus mampu memersuasi kaum seusianya melalui kampanye kebahasaan yang kreatif dan inovatif. Kedelapan, pengajaran BIPA di luar negeri. Pengajaran BIPA menjadi salah satu cara potensial untuk membawa bahasa Indonesia ke arena internasional. Pengajar BIPA di luar negeri kita sebut sebagai duta negara ya, untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia.
Usaha ini juga telah didukung oleh Badan Bahasa melalui program BIPA dan sudah dijalankan sejak lama. Kesembilan, pendataan kembali persebaran penutur bahasa Indonesia di Indonesia dan luar negeri. Saya kira Badan Bahasa perlu memiliki sensus kebahasaan agar persebaran bahasa Indonesia diketahui dengan jelas. Penduduk daerah cukup banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia. Mereka hanya bisa berbahasa daerah. Jadi, belum tentu penduduk Indonesia menguasai bahasa Indonesia, sehingga secara linguistik tidak bisa dikatakan sebagai penutur bahasa Indonesia. Data yang bisa diakses dalam bentuk situs salah satunya adalah dari laman Etnolog yang merekam semua bahasa dunia. Berdasarkan Etnolog, bahasa Indonesia pada tahun 2010, ini sudah berjalan 10 tahun lalu ya, tercatat sebanyak 198 juta penutur di seluruh dunia. Tentunya dengan adanya program BIPA ataupun angka penduduk Indonesia yang semakin banyak juga menambah jumlah penutur dalam 10 tahun ini. Maka dari itu, diperlukan data yang relevan dan diperbarui yang nantinya data ini dilampirkan dalam proposal ilmiah yang akan diajukan ke meja PBB. Ke-10, pengajuan ke PBB. Nah, menurut saya ini adalah gong dari segala upaya yang telah kita lakukan. Saya tertarik pada artikel yang ditulis oleh Bapak Sartono dalam laman Badan Bahasa. Beliau menyebutkan bahwa langkah-langkah politik perlu dilakukan seperti pengajuan proposal ilmiah kepada Majelis Umum PBB. Kemudian melakukan upaya agar disetujui oleh 2/3 dari 193 negara anggota dan terus mengawal proses persidangan sampai terbit surat keputusan. Dalam proses pengesahannya, nah ini harus dipersiapkan oleh negara kita karena terdapat konsekuensi finansial. Indonesia harus siap-siap untuk mengucurkan dana yang digunakan untuk penjurubahasaan dan penerjemahan dokumen setiap sidang karena wajib diterjemahkan ke dalam semua bahasa resmi. Dalam hal ini diterjemahkan ke dalam semua bahasa resmi PBB ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai bahasa internasional, namun ada beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan. Saya sebut tantangan, bukan kendala ya, agar kita punya optimisme. Kalau kendala, orientasinya seperti sulit untuk diselesaikan. Tapi kalau tantangan, kita jadi punya rasa optimis untuk menghadapi, untuk bisa menyelesaikan. Jadi, tantangan dari dalam adalah dengan menumbuhkan sikap positif berbahasa di negeri sendiri. Sedangkan, tantangan dari luar adalah menggalakkan program pengajaran BIPA. Untuk menumbuhkan sikap positif berbahasa, terutama pada kaum muda, dapat dimulai dari pendidikan. Penyisipan materi ajar kebanggaan berbahasa dalam kurikulum sekolah, adanya tokoh muda panutan, sosialisasi kosakata baru melalui tulisan permainan kata di kaos-kaos cenderamata, seperti pada kaos dagadu, lalu kaos joger, kaos-kaos Bandung, saya kurang tahu namanya. Itu juga merupakan salah satu cara yang menarik ya untuk memperkenalkan kosakata Indonesia, terutama pada kosakata padanan istilah asing. Tentunya dengan permainan kata yang unik ya, misalnya kalau bisa swafoto, mengapa harus menggunakan selfie? Nah, atau permainan kata-kata lainnya yang menarik perhatian. Selain itu, beragam lomba kebahasaan perlu dilakukan secara masif, tidak hanya pada hari-hari besar kebahasaan. Langkah ini juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat atau dengan kata lain, diplomasi total sesuai hasil Kongres Bahasa ke-10. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa nasional ya, tetapi lebih dari itu. Saat Barack Obama datang ke Indonesia dan
mengucapkan kata, "Wah, pulang kampung nih." Ruangan penuh dengan tepuk tangan dan tawa karena orang nomor satu di Amerika pada saat itu menggunakan bahasa Indonesia walaupun hanya satu kalimat saja. Ketika kita hidup di luar negeri, lalu bertemu dengan ciri fisik orang Indonesia, pasti ada keinginan bertegur sapa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan saat kita misalnya menawar barang pada pelaku usaha di luar negeri yang berasal dari Indonesia, bisa saja kita mendapatkan potongan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa, tetapi jiwa bangsa. Kita merasa sama karena kita punya satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Lalu untuk mendorong pengoptimalan penerapan aturan kebahasaan, perlu adanya sanksi berupa denda atau pencabutan izin sementara bagi pelaku usaha yang bandel dan melanggar undang-undang kebahasaan. Kemudian yang paling penting adalah tindak lanjut yang perlu direalisasikan adalah maju ke meja PBB. Ini adalah bagian laman PBB. Kalau kita membuka laman resmi PBB, di sana terdapat 6 bahasa yang dijadikan menu laman. Di antaranya adalah bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Rusia. Saya sengaja menambahkan bahasa Indonesia di bawahnya agar menjadi doa untuk kita untuk kedepannya Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Sebagai penutup, ada sedikit pantun. Ikut Semiloka di Jakarta, diskusi bahasa bersama-sama. Kita songsong bahasa kita jadi bahasa dunia tahun 2045. Cukup sekian materi kali ini. Semoga memberikan manfaat. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.